Alhamdulillah hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan anugerahnya masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat berupa hidayah. Dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan kita mampu melawan rasa kantuk kita, membuat kita bisa meninggalkan tempat tidur kita, yang membuat kita bisa meninggalkan rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh yang kita lakukan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami ingin melanjutkan pembahasan kemarin tentang muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian benar-benar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu manfaat muhasabah, introspeksi diri adalah memudahkan atau meringankan hisab kita kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya, maka kelak di yaumil qiyamah, pada hari yaumil hisab, pada hari penghisaban nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisab kita. Karena kata Nabi, ketika seorang benar-benar dihisab, maka dia akan celaka. Kenapa? Karena kita semua tahu manusia tempatnya salah dan dosa, sudah pasti punya kesalahan, sudah pasti punya kasus dalam kehidupan dunianya. Maka seandainya Allah tidak memaafkan kita, maka benar-benar kita akan celaka. Maka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ini diberi kesempatan berkali-kali. Ya, Allah beri kita kesempatan berkali-kali, bahkan kita tidak tahu banyaknya kesempatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersalah. Ketika seorang bersalah, maka Allah dengan rahmatnya tidak langsung mengadab, menegur hamba tersebut, akan tetapi diberi kesempatan, diberi waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Maka salah satu alasan kenapa kita masih hidup diantaranya adalah agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita kembali bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umur panjang ini atas rahmat Allah. Sehingga Allah firmankan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan rahmat Allah, maka kalian semua termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Kenapa demikian? Karena kalau bukan rahmat Allah, mungkin ketika kita berbuat maksiat, disitulah Allah matikan kita. Allah boleh saja mencabut nyawa kita. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan berkali-kali. Maka kata Nabi SAW, setiap Bani Adam, setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, kata Nabi, adalah orang yang meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah, fungsi terbesarnya adalah agar kita sadar, kita menyadari diri kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dengan muhasabah kita kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan yang paling terpenting adalah kita mengganti kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka fungsi kebaikan sesungguhnya adalah agar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan ini kita ganti dan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Maka contoh kecilnya ketika kita berbuat satu kesalahan, misalnya mata ini mungkin terselip, ya, kita tidak tahu, tiba-tiba melihat yang bukan hak kita, yang bukan milik kita,
Maka cara taubatnya adalah mata ini harus segera dialihkan, kita minta ampun kepada Allah, lalu kemudian mata ini kembali melihat ke perkara-perkara yang Allah perintahkan. Maka dengan sendirinya ketika seorang setelah melihat maksiat, dia minta ampun kepada Allah, menyadari kesalahannya, introspeksi diri, lalu kemudian matanya diarahkan ke tempat-tempat yang Allah perintahkan, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk jalan ke masjid, dipakai untuk ke tempat-tempat kebaikan, maka ada secara otomatis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mata, dosa-dosa yang dilakukan oleh mata ini akan terhapuskan. Kemudian solat yang kita lakukan dalam setiap harinya, Allah firmankan, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah solat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam, kata Allah. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Maka hadirin, ternyata kebaikan yang kita lakukan ini boleh jadi Allah beri kita kesempatan agar menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka Nabi sabdakan, Nabi memberikan perumpamaan kepada para sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ya sahabat-sahabatku, bagaimana pendapat kalian kalau di tempat kerja kalian dan di antara tempat kerja dan rumah kalian itu terdapat 5 sungai. Lalu kemudian setiap dia pergi bekerja, dia mandi di 5 sungai ini. Pulang pun demikian, dia pulang di tempat kerjanya, dia mandi di 5 sungai ini. Bagaimana pendapat kalian? Maka para sahabat menjawab, kalau begitu dia lakukan, maka tidak ada satupun kotoran yang menempel di badannya. Maka Nabi sabdakan, begitulah solat 5 waktu yang kita lakukan dengan ikhlas, maka solat tersebut menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tentunya ini kesalahan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan manusia, ini urusannya lain. Ada tambahannya lagi, yaitu ketika bersalah dengan manusia, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Sehingga ketika seorang misalnya mengambil hak orang lain ataupun meminjam barang orang lain, tidak cukup seorang kemudian bertaubat kepada Allah lalu barangnya orang yang dipinjami tidak dikembalikan. Dia harus mengembalikan barang orang tersebut ataupun dia mengembalikan hak orang tersebut, lalu dia minta maaf dan minta ampun kepada Allah, barulah betul-betul diampuni. Tapi kalau tidak, ini urusannya sampai di akhirat. Maka hadirin, di antara dosa-dosa yang berat untuk kita taubati adalah dosa kepada manusia. Kenapa demikian? Karena manusia ini tidak semuanya punya sifat pemaaf, tidak semuanya punya sifat memaafkan. Akan tetapi ketika berdosa kepada Allah, ini luar biasanya Allah, yaitu ketika manusia berbuat dosa berkali-kali, bahkan dia sudah tobat kembali lagi, tobat bikin lagi, tobat kumat lagi. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beri kesempatan berkali-kali, bahkan kita sampai bosan minta ampun sekalipun, Allah tetap membuka pintu taubatnya untuk kita semua. Oleh itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada. Allah beri kita umur panjang, manfaatkan ke tempat-tempat yang terbaik, manfaatkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kekuatan, keistiqomahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita segera bertaubat, mengintrospeksi diri sudah sejauh manakah kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Kalau kita melihat banyaknya kebaikan yang kita lakukan, maka kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kalau kita melihat banyak keburukan yang kita lakukan, maka semoga kita bisa minta ampun, dan kita berharap memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan puncak daripada Allah maafkan kita adalah Allah hindarkan kita dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya, dan itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kurang lebih demikian kultum dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jemaah sekalian kami mohon maaf. Hadana Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.